Pria culun paling beruntung menikah dengan seorang janda plus dapat anaknya. Film berjudul Lolita, kita akan melihat sebuah kisah seorang om-om mesum yang paling beruntung. Bagai jatuh tertimpa durian runtuh, om ini menikah dengan seorang janda dan mendapatkan anaknya yang masih ting-ting. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film kali ini kita awali dengan sebuah mobil yang berjalan oleng tidak karuan. Di dalam mobil kita diperkenalkan pada tokoh utama di film ini, yaitu Om Humbert. Seorang om-om yang terlihat sedang menangis, sedang putus asa, sedang tidak punya tujuan. Tangannya berlumuran darah dan di sebelahnya ada sebuah pistol yang siap menembak. Di sini, Om Humbert akan menceritakan kisahnya. Kita pun dibawa mundur jauh saat Om Humbert masih remaja. Om Humbert muda sudah merasakan indahnya cinta. Namun sayang, gadis pujaan hatinya harus meninggal karena sebuah penyakit. Nah, dari sinilah Om Humbert menjadi sedih, menjadi galau, dan susah jatuh cinta. Singkat cerita, Om Humbert kini sudah dewasa dan sekarang sudah bekerja. Di sebuah libur musim panas, Om Humbert berniat menginap di rumah teman pamannya. Dia pun datang ke rumah teman pamannya ini, yang dimana rumah teman pamannya sudah hangus, sudah rubuh dilalap si jago merah. Kok bisa pas betul ya momennya? Akhirnya Om Humbert ditawarilah menginap di rumah seorang janda. Oh ya sudah, tentu Om Humbert tidak menolak ya kan? Dia pun diantar ke rumah seorang janda namanya Tante Charlotte. Si tante pun mengajak Om Humbert melihat kamar yang ia sewakan. Sebuah kamar di lantai atas sangat kecil dan dihiasi oleh jemuran kancut berbagai warna yang masih basah. Di sini sebenarnya Om Humbert sudah ingin menolak ya. Udahlah, kamarnya kecil, ada kancutnya pula. Tapi pas Om Humbert diajak muter-muter ke rumah, diajak ke halaman belakang, ia bertemu dengan anaknya Tante Charlotte yang sangat cantik, sangat montok, sangat membuat dia bergairah. Membuat Om Humbert kembali mengingat mantan pacarnya dulu yang meninggal. Om Humbert tanpa pikir panjang langsung mau menyewa kamar di rumahnya tante ini. Hari-hari berlalu, Om Humbert semakin fokus menatap dan memperhatikan Lolita. Setiap saat dia selalu menatap ke halaman belakang tempat bermainnya Lolita. Apalagi pembawaan Lolita yang ramah dan sangat manja, benar-benar membuat Om Humbert semakin bergairah. Dan makin menikmati hari-harinya menyewa di rumah ini cuy. Tapi perasaan bahagianya harus terhenti karena Tante Charlotte mengirim Lolita untuk sekolah di asrama, di mana Om Humbert akan berpisah nih dengan gadis manis idamannya. Tapi saat sebelum pergi ke asrama, Lolita nggak lupa memberikan ucapan selamat tinggal pada Om Humbert dengan sebuah kecupan. Om Humbert pun tidak bisa berbuat apa-apa ya melihat Lolita pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Tante Charlotte malah jatuh cinta kepada Om Humbert. Statusnya yang seorang janda membuat dirinya butuh seorang pria sebagai pelindung dan menghangatkan kasurnya di malam hari. Mereka berdua pun menikah nih, tapi pernikahannya tidak diketahui oleh Lolita. Walaupun sudah menikah, tapi Om Humbert nggak mau melakukan bercocok tanam, tidak mau menanam benih pada Tante Charlotte. Tante secantik ini malah diberi obat tidur supaya si tante langsung tepar saat malam hari. Walaupun kadang-kadang aksinya ini nggak berhasil juga ya cuy. Makanya Om Humbert pergi ke dokter, minta resep obat tidur yang lebih manjur lagi. Pas dia pulang ke rumah, dia melihat Tante Charlotte sedang baca buku hariannya Om Humbert. Di sana Om Humbert menuliskan kalau dia sama sekali nggak cinta nih sama Tante Charlotte. Justru dia cinta sama anaknya, yaitu Lolita. Om Humbert hanya menikahi Tante Charlotte supaya bisa dekat dengan Lolita. Ya udah, tentu Tante Charlotte kecewa ya, menangis baca buku harian ini. Di sini Tante Charlotte tidak sudi jika Lolita jatuh ke tangannya Om Humbert. Om Humbert pun segera menenangkan Tante Charlotte dengan membuatnya sebuah minuman. Tapi tiba-tiba Tante Charlotte tertabrak mobil yang membuat dia harus pergi ke alam yang berbeda. Bukannya sedih, tapi Om Humbert biasa aja. Om Humbert gak ada waktu buat berduka. Dia langsung buru-buru pergi dari rumah ini ke sekolahnya Lolita. Om Humbert membawa Lolita pergi tanpa ia beritahu kalau ibunya nih udah gak ada.
Di sini Om Humbert beritahu kalau ibunya sakit ya cuy. Nah, di perjalanan Lolita pun dengan santai buka baju dan berganti pakaian. Oh ya sudah tentu, kesempatan ini tuh nggak disia-siakan oleh Om Humbert. Dia pun memandangi setiap lekuk tubuhnya Lolita dan menariknya supaya lebih dekat dengan dirinya cuy. Sampai ada seorang polisi yang datang mengganggu mereka. Singkat cerita, di malam ini Lolita diajak menginap di hotel. Pada awalnya Om Humbert mesen kamar dengan kasur terpisah. Namun karena hotel sedang ramai sehingga hanya tersisa kamar dengan satu kasur. Wah, rezeki nomplok nih kata Om Humbert ya kan. Mereka pun masuk ke kamar dan membersihkan badan mereka. Nah, Om Humbert pergi keluar untuk cari udara segar. Di sini Om Humbert bertemu dengan pria mesum namanya Kilty. Dia penasaran dengan Lolita dan juga penasaran dengan hubungannya Lolita nih sama Om Humbert itu apa. Sebenarnya Kilty ini punya maksud dan tujuan lain ya cuy. Nah, akhirnya Om Humbert dan Lolita pun tidur satu ranjang dan terbangun dengan saling tersenyum. Berawal dari sebuah senyuman, mereka pun langsung lanjut olahraga pagi di atas ranjang cuy. Selesai olahraga, mereka pun pergi dari hotel dan mampir ngisi bensin. Di sini Lolita mau nelpon ibunya menanyakan kabarnya, tapi dilarang oleh Om Humbert. Akhirnya Om Humbert memberitahu apa yang terjadi pada ibunya kalau ibunya sudah meninggal. Mereka pun pulang ke rumah. Lolita menangis sejadi-jadinya. Walaupun Lolita ini gak suka dengan ibunya, tapi rasa sedih, rasa duka tidak dapat ia tutupi. Kehilangan seorang ibu kandung tentu merupakan kehilangan terbesar bagi seorang anak. Singkat waktu berlalu, Lolita pun kembali diajak berpetualang bersama Om Humbert. Menggunakan mobil, mereka pun pergi tanpa arah dan tujuan cuy. Hal ini dilakukan oleh Om Humbert untuk mengobati rasa sedihnya atas kematian mantan pacarnya saat ia masih muda dulu ya cuy. Ia pun mengajak Lolita kemanapun angin membawanya dan menginap dari hotel ke hotel, dan tentunya menanam benih di setiap kesempatan yang ada. Singkat cerita, Lolita minta uang jajan tambahan pada Om Humbert. Pada awalnya sih Om Humbert menolak ya, tapi ternyata Lolita anaknya kreatif. Dia pun memberikan sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh Om Humbert. Dengan berjalan sangat pelan, Lolita memberikan servis bintang 5 pada Om Humbert. Sampailah Om Humbert merem, melek. Gokil nih si Lolita ya. Namanya juga anak ABG yang baru puber, pasti emosionalnya Lolita masih nggak stabil. Makanya sifat Lolita yang semakin liar dan tidak terkendali, mereka berdua pun jadi sering adu bacot. Sampailah Lolita diusir pergi. Walaupun begitu, ujung-ujungnya Om Humbert mencari Lolita dan mereka pun kembali baikan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan melalang buana. Tapi kali ini ada sebuah mobil yang selalu mengikuti mereka dari belakang. Sampailah saat Om Humbert mengisi bensin. Ia melihat Lolita sedang asyik ngobrol dengan seorang pria. Bener aja cuy, saat Om Humbert keluar, Lolita udah nggak ada. Om Humbert yang kebingungan mencari Lolita kemanapun Lolita pergi, tapi Lolita nggak ada cuy. Nggak berapa lama Lolita pun kembali pulang, namun dengan keadaan tubuh compang-camping. Om Humbert pun mengerti kalau Lolita abis dicangkul, sedangkan Lolita malah cengengesan cuy, seakan-akan dia tuh seneng gitu ya. Nah, Lolita pun jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit nih buat dapat perawatan. Walaupun ingin menemani, tapi dokter melarang Om Humbert supaya Lolita bisa full istirahat dan cepat sembuh. Om Humbert pun pulang ke rumah ya kan. Keesokan paginya dia pun terkaget-kaget melihat Lolita sudah dibawa kabur oleh seorang pria misterius. Bahkan biaya rumah sakitnya pun sudah dibayar oleh pria ini cuy. Om Humbert kesel karena Lolita direnggut darinya. Om Humbert pun mencari Lolita kesana kemari tapi tidak dia temukan. Pada akhirnya Om Humbert mengikhlaskan kepergian Lolita. Beberapa tahun berlalu, Om Humbert dapat sebuah surat dari Lolita. Sekarang dia sudah menikah dan kini sedang mengandung anak. Lolita sangat membutuhkan uang. Ia akan menerima berapapun uang yang diberi oleh Om Humbert. Tanpa pikir panjang, Om Humbert langsung datang ke rumahnya Lolita. Di sana ia pun langsung melihat gadis kecilnya sekarang sudah belendung.
Dugaannya pun bener cuy, Lolita diculik dan dicangkul oleh Kilty, om-om mesum yang selalu mengawasi dan mengamati gerak-geriknya Lolita. Om Humbert memberikan Lolita uang dan mengajaknya kembali bersamanya, kembali berkelana tempat demi tempat. Tapi Lolita menolak nih ajakannya Om Humbert, karena sekarang dia sudah punya keluarga, apalagi sekarang dia lagi hamil. Mau nggak mau Om Humbert pun mengikhlaskan keputusannya Lolita. Om Humbert pergi ke rumahnya Kilty. Dengan penuh rasa emosi, dia pun langsung menembak Kilty hingga tewas cuy. Setelah membunuh Kilty, Om Humbert mengendarai mobil dengan sempoyongan dengan tatapan kosong dan ditangkap oleh polisi. Pada akhirnya Om Humbert pun meninggal di penjara karena penyakit yang ia derita, dan Lolita harus meninggal saat melahirkan. Film Lolita ini diadaptasi dari novel. Nah, di film ini memang diambil dari sudut pandangnya Om Humbert ya cuy. Sifat Lolita yang manja dan sangat nakal adalah gambaran dari hayalannya Om Humbert yang masih belum bisa menerima, belum bisa move on atas kematian pacarnya saat ia masih bocil dulu cuy. Kalau menurut kalian gimana film ini cuy? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.